Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentu sehat ya. Tetap semangat ya. Pada pagi hari ini, Bu Sisi akan mengajarkan tentang tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif, pembelajaran kedua. Mari kita pelajari lebih lanjut. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil, seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Yuk kita baca bersama-sama ya. Ayo, hemat energi. Hari ini, Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang. Jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja, dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan. Mengingat anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan energi. Memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakaian listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Nah, ini gambar ketika Edo menyalakan televisi, namun dia malah tertidur, ibunya sedang memasak di dapur, jadi ya termasuk pemborosan energi ya. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun, ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan sepertinya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor untuk jarak yang dekat. Lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo, hemat energi.
Berdasarkan teks di atas, analisis pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita perlu menghemat energi? Mengapa? Ya karena agar tidak mudah habis. Yang kedua, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Ya, mematikan televisi bila tidak ditonton, mematikan keran air bila sudah tidak digunakan, kemudian menghemat bahan bakar, yaitu dengan cara menggunakan sepeda atau bahkan jalan kaki untuk jarak yang dekat ya. Yang ketiga, tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan hemat energi. Tadi tindakan Edo, yaitu menyalakan televisi tanpa ditonton. Dia tinggal tidur, dia tinggal entah ngapain, kemudian ibunya ditinggal TV-nya tinggal memasak, terus ayahnya pergi kerja, nah TV-nya menyala sendiri, tidak ada penontonnya, itu juga boros energi. Kemudian tadi Lani, ibunya kalau belanja walaupun di dekat sering menggunakan sepeda motor, lebih baik menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Yang keempat, hal baik yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas adalah yaitu kita harus hemat energi dan sadar bahwa energi dipakai dengan cara bijak. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan atau dilakukan untuk menghemat energi? Sudah menghemat energi kalian? Oke, kalau sudah berarti bagus ya. Nah, ini peta pikiran. Apakah yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi? Nah, ini peta pikiran apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, gunakan air secukupnya. Yang kedua, mematikan pompa air jika tidak digunakan. Ya, itu termasuk menghemat air dan juga menghemat listrik ya. Yang ketiga, yaitu matikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Yang keempat, gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Tapi sekarang sudah banyak ya peralatan rumah tangga yang menggunakan voltase yang sangat rendah, jadi tidak memakai listrik yang sangat banyak sekali. Yang kelima, gunakan kendaraan secara bersama-sama, itu misalnya kendaraan massal seperti bis ya, atau kereta atau pesawat, itu kendaraan secara bersama-sama, jadi tidak menggunakan sepeda motor. Jadi tiap motor itu menggunakan bahan bakar, bila bis bisa menggunakan bahan bakar secara lebih hemat daripada harus berkendaraan dengan sepeda motor. Nah, itu bila pergi juga dengan jarak yang jauh. Kalau tadi yang pergi dengan jarak yang dekat, lebih baik menggunakan sepeda atau jalan kaki saja. Yang keenam, kurangi penggunaan kendaraan tadi ya. Sudah, berarti tadi hubungannya dengan nomor 5, yaitu menggunakan bis. Yang keenam, yaitu mengurangi penggunaan kendaraan. Itu lebih baik jalan kaki atau naik sepeda. Itu lebih sehat. Malah di luar negeri seperti Jepang, kemudian Korea, itu lebih mengutamakan jalan kaki. Banyak sekali orang yang berjalan kaki daripada harus mengendarai sepeda motor atau dengan mobil. Namun di Indonesia ini karena memang strukturnya daerahnya lebih luas daripada luar negeri tersebut, misalnya lebih praktis yaitu menggunakan sepeda motor. Namun kita harus bijak menggunakan energi. Bisa ya anak-anak?
Sekarang, amati lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu ketahui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Nah, ini tuliskan fakta-fakta ya. Hal yang dilakukan di masyarakat ini. Kamu sudah mengamati ya lingkunganmu ya. Mungkin keluargamu sendiri atau mungkin tetanggamu, apakah sudah berhemat energi atau belum. Yang pertama, mematikan lampu saat siang hari. Ya, itu harus pasti ya. Karena sudah terang ya, karena cahaya matahari itu malah lebih menyehatkan ya daripada harus menggunakan lampu ya kalau di siang hari. Ya, yang kedua, yaitu mematikan keran air saat tidak digunakan. Kalau sudah tidak digunakan ya dimatikan saja daripada boros-boros air ya. Nanti kalau musim kemarau tidak punya air. Nah, kita harus berhemat. Yang ketiga yaitu mematikan televisi jika sudah tidak ditonton. Jangan sampai televisi yang menonton kalian. Itu biasanya kebanyakan kalian nonton TV, ketiduran. Nah, kalau sudah merasa ngantuk, TV dimatikan terlebih dahulu, baru kamu tidur. Itu termasuk menghemat energi. Yang keempat, mencuci baju jika sudah banyak. Ini termasuk juga menghemat energi air ya. Yaitu kalau sudah banyak bajunya baru dicuci kalau sedikit-sedikit. Nah, banyak air yang digunakan. Yang kelima, yaitu mematikan kipas angin atau AC bila ruangan tidak digunakan. Ya, paham anak-anak? Tadi pembelajaran pagi hari ini yaitu tentang berhemat menggunakan energi. Tadi tindakan keluarga Edo yang selalu menyalakan televisi tanpa ditonton, kemudian Ibu Lani yang menggunakan sepeda motor walaupun pergi dengan jarak yang dekat. Maka kita harus bijak dalam menggunakan energi agar energi tidak cepat habis. Nah, demikian pembelajaran pagi ini, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif dan kedua. Ya, sudah paham anak-anak pelajaran pagi hari ini? Nah, bila belum paham bisa ditanyakan. Ya, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Nah, demikian pembelajaran dari Ibu Siswi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.